Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di tutorial kali ini kita akan membahas mengenai React. Untuk React sendiri merupakan library JavaScript untuk membangun user interface pada aplikasi web yang dikembangkan oleh Facebook. Sekarang namanya adalah Meta. Karena dibuat oleh Facebook, tentu telah digunakan oleh banyak aplikasi yang dimiliki oleh Facebook, yaitu Instagram, WhatsApp, dan Facebook itu sendiri. Nah, selain Facebook, React juga telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dunia seperti Netflix, Dropbox, eBay, dan masih banyak lagi. Fitur yang diunggulkan oleh React seperti yang ditampilkan pada halaman awal dokumentasi webnya, React Origin. Untuk bahasa kita bisa pilih. Di sini ada untuk bahasa Indonesia, namun ini masih berprogres, jadi tidak semua halaman dokumentasi yang ada di React ini berbahasa Indonesia. Kita pilih saja. Dan untuk fitur yang diunggulkan oleh React pada halaman ini, yang pertama yaitu deklaratif. Nah, maksudnya yaitu React dapat membuat user interface yang lebih interaktif untuk membuat desain yang simpel pada setiap bagian aplikasinya. React akan secara efisien mengupdate komponen setiap kali data diubah. Untuk deklaratif use akan membuat kode program dapat diprediksi dengan lebih mudah untuk melakukan debug. Yang kedua ada komponen base atau berbasis komponen, maksudnya itu membuat komponen yang dienkapsulasi untuk mengelola dirinya sendiri. Lalu dapat disusun untuk membuat UI yang kompleks. Karena komponen ditulis dalam JavaScript dan bukan template, maka akan dengan mudah dalam pengelolaan data dan menjauhkannya dari DOM. Belajar sekali tulis di mana saja. Nah, di sini maksudnya developer dapat mengatur fitur baru React tanpa mengubah kode yang sudah ada. React juga dapat digunakan bersama Node.js dan dapat digunakan untuk membangun aplikasi mobile dengan React Native. Keunggulan React lainnya, selain faktor yang mendukung popularitas React, salah satunya adalah keunggulan yang dimiliki oleh framework React ini sendiri. Beberapa keunggulannya, yang pertama, React mudah dipelajari dengan dukungan dokumentasi yang lengkap. Yang kedua, mudah dalam pembuatan komponen dan penggunaan JSX yang memungkinkan kombinasi HTML dan JavaScript. Yang ketiga, reusability komponen, yaitu komponen yang dibuat dengan React dapat digunakan kembali pada aplikasi lain dengan fungsi yang sama. Selanjutnya, React menggunakan virtual DOM sehingga proses render menjadi lebih cepat. React ramah SEO sehingga mudah ditemukan oleh mesin pencari. Kemudian React menyediakan React Development Tool yang merupakan ekstensi browser seperti Chrome dan Mozilla Firefox, sehingga memudahkan developer dalam proses debug. React telah didukung oleh Laravel dan Ionic. React dapat digunakan untuk membuat aplikasi mobile, baik Android maupun iOS dan React Native, dan didukung oleh komunitas yang besar. Untuk instalasi React sendiri dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu menggunakan tautan CDN. Nah, cara ini merupakan cara yang paling mudah, yaitu dengan memanggil file React dan React DOM serta file Bubble dengan tag script. Bubble digunakan agar browser dapat menjalankan script JSX dan support dengan fitur-fitur JavaScript terbaru. Tentu jika menggunakan cara ini, kita harus selalu terkoneksi dengan internet. Nah, untuk menggunakan React dengan cara ini, kita bisa tinggal copy kode yang ada di sini, dan juga kita tambahkan juga link kode untuk bubble-nya. Copy script text dan masukkan ke dalam file yang akan kita buat. Nah, untuk menggunakan versi spesifik dari React,
kita dapat mengubah angka 16 ini menjadi angka versi lain yang ingin digunakan. Sedangkan untuk keperluan production, kita bisa ubah kata development ini menjadi production. Yang kedua yaitu dengan cara CRA, yaitu create react app. Untuk menggunakan cara ini, kita harus menginstal Node.js pada komputer. Cara ini lebih direkomendasikan jika proyek aplikasi React dipisahkan dari aplikasi server. Untuk install menggunakan cara ini, yaitu dengan mengetikkan script berikut pada command prompt atau terminal. Kita bisa menggunakan script berikut, npm install pastikan teman-teman sudah terinstall npm-nya. Jika belum, kita bisa ke halaman npm. Di sini akan dijelaskan, di halaman ini akan dijelaskan langkah-langkah untuk menginstal npm. Untuk penginstalan Node.js juga bisa teman-teman buka di sini. Nah, untuk mengecek apakah npm dan Node.js sudah terinstall, kita bisa buka command prompt, kemudian ketikkan npm-g, kemudian untuk Node.js node-inv. Nah, jika dua ini sudah terinstall, kita bisa lanjutkan ke command berikutnya. Kita akan membuat satu file aplikasi React dan dengan mengetikkan script berikut. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah itu, kita ketikkan npx react app, kemudian nama aplikasinya aplikasi. Tunggu hingga prosesnya selesai. Sampai sini sudah terinstall. Untuk command pertama digunakan untuk menginstal create react app pada komputer. Untuk
Command kedua, index create app aplikasi React itu berguna untuk membuat aplikasi React yang hasilnya berupa struktur folder dan file yang siap digunakan. Untuk kata aplikasi React ini bisa diganti apa saja sesuai nama folder aplikasi yang kalian inginkan. Nah, baris ketiga. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke folder aplikasinya. Tekan cd aplikasi. Kemudian kita akan mengetikkan command npm start yang berguna untuk menjalankan aplikasi pada browser. Jika aplikasi sudah berjalan, maka setiap pengubahan kode program aplikasi browser akan reload secara otomatis untuk menampilkan perubahannya. Nah, cara ini lebih disarankan karena telah memiliki struktur folder yang baik untuk membuat aplikasi yang kompleks sekalipun. Ketikkan npm start. Dia langsung menuju ke browser dan menampilkan starter aplikasi yang kita buat tadi. Kita bisa coba buka di dalam kode editor kita. Di sini ada aplikasi React, di sini ada modul, di sini ada public dan folder source. Nah, ini adalah tampilan awal dari React, aplikasi React yang kita buat. Untuk tampilannya bisa kita lihat di sini. Ini ada tampilan awal dari React-nya. Kita bisa coba ubah. Kita bisa mengedit scriptnya di dalam app.js. Di dalam folder source app.js. Nah, misalnya kita ingin tambahkan di sini teks nama kita. Nah, di sini tanpa kita refresh, dia sudah otomatis reload sesuai apa yang kita ubah di dalam script app.js. Nah, selain menggunakan npm start, kita juga bisa menggunakan command npm runboot. Jika kita menggunakan create React app sesuai langkah-langkah tadi, maka hasil script React dapat dibuild untuk keperluan production dan menjalankan npm runboot. Perintah tersebut akan menghasilkan versi production dari script yang kita buat pada folder atau build. Perintah ini dijalankan hanya jika aplikasi sudah selesai dibuat dan siap dirilis.